Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara berbagi praktik baik. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu hadir di acara ini. Karena kehadiran Bapak Ibu adalah apresiasi yang luar biasa atas upaya kita dapat bersama untuk terus belajar dan berkembang. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, keempat acara inti berbagi praktik baik, yang kelima doa, dan keenam adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu sekalian diharap berdiri. Kalian cewek. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Novaliana SS. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Bumiayu, yang mungkin hanya beberapa persen ya Bu ya, insya Allah yang hari ini kosong saja. Yang saya hormati pula Ibu Akirah SPD selaku narasumber dalam acara ini. Yang pertama, marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di
IPA dalam rangka mengikuti kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat yang diselenggarakan atau disampaikan oleh Ibu Atika SP. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti beliau, dan semoga kita termasuk dalamnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin buktikan untuk memberikan sambutan. Saya tidak biasa melakukan sambutan gitu. Padahal lebih banyak senior dari saya ini, tapi karena dia sudah diminta dan di bawah tunjuk-tunjukkan bisa diminta Bapak saya yang masuk. Ya Pak Iwan, Bapak saya Pak Iwan mungkin di sini. Ya kami mewakili kepala sekolah mungkin ya yang hari ini kebetulan berhalangan hadir karena sedang mengikuti kegiatan inisiatif kedua untuk diklat pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah. Intinya bahwa kami menyambut dengan sangat baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Butika yang menyelenggarakan atau akan menyampaikan kegiatan berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat ini yang kalau tidak salah ini adalah kita baca dari follow up dari kegiatan pelatihan yang di Solo, Surakarta. Beberapa minggu lalu mungkin ya, yang mungkin ini ada yang harus disampaikan untuk kita semua. Nah harapan kami semoga dengan adanya asimilasi atau berbagi praktik baik ini kita bisa mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Walaupun mungkin yang menyampaikan guru BK, tapi kita bisa kita bisa menerapkan apa yang disampaikan guru BK dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Kalau saya lihat di sini kan ada guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, PS, IPA, apalagi ya, BK, Mat, IPA. Insya Allah semuanya bisa menerapkan ya Bu ya. Insya Allah. Menerapkan jurus BK yang disampaikan oleh Butika nanti. Jadi semoga tidak hanya sekedar berbagi ilmu, tapi kita bisa menerapkannya. Ya, mudah-mudahan dari kegiatan ini ada manfaat yang bisa kita ambil, dan ini sebagai salah satu apa ya kalau tadi dikatakan pengembangan kompetensi ya. Kompetensi, maka kalau saya mengatakan ini juga salah satu bentuk kolaborasi antar guru mapol dan antar rekan sejawat. Itu saja mungkin yang memberikan yang saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Butika dan menerapkannya. Mohon maaf kalau ada berbagai kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ibu Novaliana atas sambutannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah penutup dan berdoa. Demikian rangkaian acara berbagi praktek baik implementasi 7 jurus BK hebat berjalan dengan lancar dan baik. Kami ucapkan terima kasih pada rekan guru yang telah bersedia hadir, dan terima kasih kepada pemateri karena telah bersedia berbagi ilmu, serta kepada seluruhnya kami ucapkan terima kasih juga karena telah berpartisipasi aktif. Doa. Alhamdulillah. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dalam tugas kita mengajar. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Barangkali Bu Nova di kelas atau mau mengikuti pembelajaran. Oke, siap. Terima kasih Ibu pembawa acara dan Ibu sambutan dari Bu Nova karena mewakili dari kepala sekolah. Apa kabar Ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta semangatnya? Boleh? Oke, perhatikan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Coba tepuk semangat. 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 Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan implementasi tentang 7 jurus BK hebat. Karena ini merupakan jurus yang bukan hanya BK yang memiliki ilmu ini, tetapi ini bisa diterapkan ke Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum saya menjelaskan tentang 7 jurus BK ini, kita adakan ice breaking dulu ya, supaya semangatnya itu lebih semangat lagi. Monggo diri semuanya. Hari ini Ibu Bapak guru saya ajak bermain ya, supaya enjoy, supaya relax badannya, supaya pikirannya lebih fresh sedikit gitu ya Bapak Ibu. Gampang, pokoknya dari mulai rendah, sedang, cepat gitu ya. Pertama gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Digulung-gulung sambil tertawa. Sama-sama ya. Oke. Ayo, keluarkan sisi Bapak Ibu gurunya dulu sebentar. Kita bermain. Bermain itu tidak menjadi tua. Justru kalau kita berhenti bermain, kita menjadi tua ya. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung sambil tertawa. Cepat, tapi cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung sambil tertawa. Cepat lagi. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung sambil tertawa. Terima kasih. Tepuk tangan. Ngos-ngosan ya Bu. Lumayan energi zat endorfinnya ya Bu, lagi jadi meningkat ya Bu ya. Oke. BK itu bukan hanya BK, semuanya sebelum memberikan pembelajaran harus menyenangkan dulu. Supaya apa? Supaya anaknya nggak boring, supaya anaknya yang ngantuk jadi melek begitu. Nah, itu salah satunya nanti kita menggunakan metode pembelajaran ARKA. A itu artinya aktivitas. Sebelum melakukan sesuatu kita harus melakukan aktivitas. R-nya itu refleksi. Nah, setelah melakukan aktivitas, reaksinya gimana anak-anak? Setelah itu K, konsep, kita memberikan materi atau konsep dari permainan tersebut. Terakhir adalah aplikasi, bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bapak Ibu. Ngos-ngosan saya juga. Bawa. Oke. 7 jurus BK hebat. Nggak usah kainan. 1, tujuannya adalah mendampingi murid secara holistik untuk mengembangkan murid secara menyeluruh. Artinya apa? Berdasarkan menyeluruh secara akademik, sosial dan emosional serta karir. Jadi seorang guru itu bukan hanya tentang pendidikan atau tentang belajarnya saja, tetapi juga tentang cara dia bergaul, cara emosinya juga, dan cara dia memilih karir untuk masa depannya. Itu pengembangan murid untuk secara menyeluruh bagi seorang guru. Nah, pengenalannya ada 7 jurus Bapak Ibu guru. 1, kenali potensi. Bapak Ibu guru mau mengenal potensi masing-masing? Kalau mau, saya akan memberikan tes gaya belajar. Bagaimana?
Apa nanti aja? Oke. Jurus 1 ini adalah kenali potensi. 1, melakukan asesmen minat dan bakat secara sistematik. Tujuannya apa? Memetakan kekuatan dan kecenderungan unik murid. Peta potensi menjadi pondasi untuk strategi belajar dan rencana karir yang tepat. Artinya apa? Setiap murid mempunyai gaya belajar masing-masing. Jadi, dalam cara kita penyampaian di kelas itu jangan nyun sewu ya Bapak Ibu, jangan monoton hanya melalui LCD. Apa artinya LCD Bapak Ibu guru? Langsung cangkem dewek aja ya. Jadi harus sekali-sekali menggunakan hal-hal yang menarik bagi diri anak. Nah, dari situ kita harus bisa mengetahui ini anak belajarnya kebiasaannya seperti apa nih. Ada 3 macam gaya belajar ya. Ada yang kinestetik, ada yang auditory, dan ada yang visual. Jadi seorang guru semestinya harus mengetahui gaya belajar masing-masing anak, sehingga dengan kita mengetahui kebiasaan anak, kita jadi bisa memberikan kebutuhan sesuai kebutuhan anak, memberikan materinya sesuai dengan kebutuhan anak, seperti itu. Oke, yang kedua tentang mengelola emosi, kelola emosi. Artinya apa tujuannya? Membantu murid mengenali, memahami, mengelola emosi secara sehat. Strategi yang digunakan penerapan sosial emosional ini adalah untuk meningkatkan keseimbangan dan kesejahteraan emosional murid. Artinya apa? Anak belajar untuk mengenali emosinya. Setelah anak mengenali emosinya, anak diminta untuk mengelola emosinya. Setelah anak mampu mengelola emosinya, anak diminta untuk mengapresiasi atau mengekspresikan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan situasinya, seperti itu. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi ya. Kemarin saya sempat membicarakan sedikit tentang tumbuhkan resiliensi. Artinya apa? Resiliensi adalah daya lenting. Ibaratkan bola bekel, kita lempar ke atas, dia akan melenting jauh, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi apa intinya? Kita menumbuhkan kepada siswa kita untuk selalu jangan pantang menyerah, untuk selalu bangkit, untuk selalu mencoba. Walaupun dia itu merasa kesulitan, maka dia harus bangkit lagi untuk mencoba hal-hal yang baru. Maka kita harus mendorong pola pikir bertumbuh atau grow mindset, agar murid memiliki mental tangguh dan pantang menyerah. Sebagai ininya, memberikan umpan balik yang membangun dengan menggunakan kata-kata model burger atau apresiasi dulu, terus koreksi, apresiasi, dan memberikan dukungan, bukan pujian. Bapak Ibu guru, kita sering sekali memberikan pujian kepada anak apabila anak berhasil di dalam melakukan sesuatu. Padahal menurut PK itu belum boleh. Itu tidak boleh. Karena dengan pujian itu tidak menjadikan anak itu tumbuh, tetapi menjadikan anak itu stuck dengan nyaman. Oh ya udah, gue udah dipuji sama guru, berarti guru mengakui bahwa aku itu mampu. Sudah seperti itu. Tapi kalau kita memberikan dorongan, kita memberikan inspirasi anak, oh iya kamu bagus, sudah seperti itu karena hasil usaha kamu sudah baik. Coba kamu harus lebih baik lagi. Besok harus berusaha lebih ditingkatkan lagi ya, seperti itu. Jadi jangan langsung memberikan pujian secara personal, tetapi hasil kerjanya yang kita puji, hasil kerjanya, gitu ya Bu, Bapak Ibu guru. Yang keempat, jaga konsistensi. Tujuannya adalah menumbuhkan pembiasaan karakter positif secara berulang. Prinsip utamanya adalah guru sebagai inspirator, bukan pemaksa dalam membangun disiplin. Fokus menghargai kebutuhan dasar murid akan otonomi. Disiplin yang efektif lahir dari kesadaran internal, bukan sekedar kepatuhan eksternal. Artinya apa? Kalau siswa kita, murid kita sudah melakukan hal baik, maka kita harus memotivasi supaya dia terus melakukan hal-hal yang sudah baik, gitu. Tetapi konsistensinya itu harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena aturan. Jadi kita harus memotivasi anak bahwa anak itu bisa melakukan hal baik, itu muncul dari kesadaran sendiri, gitu. Yang kelima adalah jalin koneksi. Memberikan dukungan awal dengan melakukan komunikasi empatik. Artinya apa? Kita melakukan keterampilan mendengar aktif, menggunakan pertanyaan terbuka dan teknik Soler. Nanti saya akan menjelaskan lebih
lebih rinci lagi setelah penjabaran yang secara umum. Jurus keenam adalah membangun kolaborasi. Artinya tujuannya apa? Melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk solusi yang holistik. Holistik itu meliputi apa aja Bapak Ibu Guru tadi? Iya, meliputi akademik, sosial, emosional, dan karir. Itu secara holistik, secara keseluruhan. Guru kelas dan guru BK sebagai tim terpadu untuk mengintervensi yang tepat sasaran, yaitu membangun kolaborasi. Yang terakhir 7 adalah menata situasi. Tujuannya adalah mengoptimalkan seluruh ekosistem sekolah, fokus mewujudkan iklim yang aman, nyaman, dan menggembirakan dari segi relasi sosial, sarana, dan lingkungan. Jadi pendekatannya menerapkan prinsip pengurangan resiko, menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Itu adalah 7 jurus BK yang saya sampaikan secara umum, ya Bu ya. Nah, jadi mari jadikan sekolah kita sebagai tempat yang aman dan suportif bagi perkembangan optimal setiap murid. Nah, dari 7 jurus itu saya akan memberikan 1 jurus secara mendalam, dan kita akan menggunakan metode ARKA. Gitu ya Bapak Ibu Guru. Oke, sekarang kita ice breaking lagi. Sebentar. Dalam. Oh nggih, monggo Bapak. Nggih, monggo Bapak, monggo Bapak. Oke. Bapak Ibu Guru, saya akan menerangkan tentang jurus kelima, yaitu jalin koneksi. Jalin koneksi itu artinya kita melakukan komunikasi yang aktif. Sekarang saya mau praktek. Monggo Ibu Bapak berhadap-hadapan dengan rekannya yang ada di, boleh pilih temannya siapa aja, silakan. Silakan. Intinya satu orang, satu teman itu mengungkapkan apa yang dia rasakan, satu temannya lagi itu sibuk dengan urusannya sendiri. Seperti itu. Monggo. Monggo. Yang satu dia mencurahkan, dia curhat. Yang satu curhat, yang satu sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri. Seperti itu. Monggo. Monggo. Bebas, bebas Bapak. Bebas, bebas. Yang satu curhat, yang satu diam sibuk dengan kepentingan sendiri, sibuk dengan urusan sendiri. Silakan. Besok jam 1 di mana? Ya, di Kami Ayu. Meminta data. Paling rangsang, paling Kemana orang yang satu lagi? Pusasanya kemana? Oh. Iya. Apa-apa. Sekarang bergantian.
Yang satu mendengarkan, yang satu ngomong, berbicara tetapi didiamkan. Silakan. Yang satu berbicara, yang satu diam aja. Oke, ya. Bapak Ibu guru. Hai. Hello. Hai. Oke. Gimana rasanya kalau kita ngobrol, kalau kita curhat ke guru kita terus kita dicuekin? Pegel. Nah, itu juga salah satu yang dirasakan oleh murid kita ya, Bu. Murid kita pun kadang-kadang dia itu butuh keberanian untuk cerita kepada gurunya. Nah, setelah murid tersebut dekat dengan gurunya, ingin berbicara dengan gurunya, tiba-tiba gurunya sibuk dengan urusannya sendiri. Apa yang terjadi kira-kira, Bu? Kesian ya, Bu ya. Nah, itulah murid kadang-kadang juga tidak tahu posisinya guru kita itu sedang sibuk atau tidak. Ya, jadinya biar bagaimanapun seorang guru tetap merupakan panutan dari muridnya. Seorang guru merasa bagi muridnya itu bisa menyelesaikan solusi atau permasalahan yang sedang dia hadapi. Begitu ya Bu Guru ya. Oke. Kita mulai. Jurus kelima, jalin koneksi. Keterampilan mendengar. Ada 5 keterampilan penting yang membuat murid merasa diterima, hangat, dan terlibat aktif dalam komunikasi empatik. 1. Membuka percakapan. Artinya apa? Pada saat murid kita itu ketemu dengan kita ingin mengungkapkan sesuatu, maka kita pun open. Kita pun bersiap-siap untuk menerima bahwa kita siap untuk dicurhati oleh murid kita. Walaupun nyun sewu, kita semua pasti punya banyak masalah. Ya Bu ya, tetapi kalau kita sudah posisinya di sekolah, kita sudah berhadapan dengan murid, otomatis kita pun hatinya harus dibagi. Jangan hanya berpatokan pada keadaan di rumah, tetapi kita sedang menghadapi murid kita juga harus fokus dengan murid kita. Gitu ya Bu. Nah, membuka percakapan. Yang kedua, bertanya secara terbuka. Ada apa Mbak? Jangan datang-datang, kenapa sih kon nenek? Jangan begitu. Kasihan. Sedangkan murid itu ketemu kita juga perlu mental loh Bu. Perlu keberanian dia juga ya. Jadi kita harus punya empati juga terhadap murid kita. Yang ketiga, merespon atau menerima atau dorongan. Artinya apa? Apa yang murid kita sampaikan ke kita, maka kita juga berempati atau menjawab pertanyaan, merespon pertanyaan dari yang murid kita tanyakan. Yang keempat, merefleksi, memvalidasi perasaannya. Artinya apa? Kamu kenapa? Ada apa? Jadi kita mendalami perasaan murid kita. Ada apa, kejadian apa, kebutuhan apa yang dia ingin sampaikan kepada kita sebagai seorang guru, gitu.
Yang kelima, menyimpulkan. Mungkin ini kedengarannya dalam komunikasi itu kayaknya biasa aja, tetapi di dalam komunikasi itu juga ada trik-trik atau keterampilan-keterampilan supaya komunikasinya itu bisa berjalan secara efektif. Ya. Terus yang ketiga, keterampilan membuka percakapan. Bagaimana cara kita membuka percakapan yang benar? Dengan menggunakan solar. Artinya apa? S itu menghadap langsung. Squarely, artinya squarely, menghadap langsung. Jadi pada saat murid datang, Bapak Ibu guru, kita langsung menghadapi postur wajah, postur badan muridnya. Jadi kalau muridnya datang, kita langsung menghadap begini, langsung berhadapan ke postur murid kita. Jadi jangan membelakangi atau menyamping, apalagi sampai kita jungkir balik begitu loh. Jadi jangan seperti itu ya. Yang kedua, open posture. Artinya apa? Kita membuka diri. Jangan murid kita datang terus tangan kita tertutup begini. Artinya apa? Kita nggak siap. Kalau secara psikologis, kalau kita begini, kita nggak siap menerima permasalahan yang akan murid kita bicarakan. Jadi kita harus berbuka, open kita terbuka, postur tubuh kita terbuka, bahwa kita siap menerima istilahnya menerima pembicaraan dari murid kita. Yang ketiga, learn. Artinya apa? Mendengarkan. Ya. Kadang-kadang memang kita sedang sibuk dengan kebutuhan atau kepentingan kita sendiri, tetapi pada saat murid kita datang, berarti dia memang butuh diperhatikan, butuh minimal didengar, butuh solusi, gitu ya Bu. Jadi kita pun harus mendengarkan apa keinginan murid-murid kita. Nah, yang ketiga, eye contact. Perhatikan mata murid kita kalau saat kita sedang berbicara dengan murid kita. Jadi jangan murid datang kita ngeliatinnya, jangan seperti itu. Itu akan membuat sedikit banyaknya, jangankan orang, teman kita aja kalau kita berbicara dengan teman sendiri, kalau tatapan matanya nggak ke kita kan kayaknya, wah gue nggak diterima nih, berarti dia nggak siap nih menerima obrolan, kan seperti itu ya Bu ya. Apalagi murid-murid. Jadi kita harus melihatkan, menatap matanya. Malah justru kalau menurut ilmu psikologi, dengan menatap mata kita bisa melihat hatinya dia. Apakah dia sedang berbohong, apakah dia memang sedang jujur, atau dia resah, atau dia sedang cari perhatian, itu bisa kelihatan dengan menatap matanya. Kalau di dalam ilmu psikologi itu ada trik-triknya Bu. Setiap pandangan mata memiliki arti yang berbeda. Seperti itu. Terus yang ketiga, R. Relax artinya relax. Kita menghadapi muridnya jangan tegang. Ada apa? Mau kemana? Ada apa sih? Tidak begitu, tidak pakai urat gitu loh. Jadi kitanya juga relax, muridnya jadi nyaman untuk membicarakan sesuatunya, gitu ya Bu. Terus selanjutnya adalah rumus mendengarkan. Nah, ini ada rumus mendengarkan, yaitu dengan dengar jang. D itu dedikasikan tubuh dan jiwa. Artinya apa? Rasa penerimaan pada murid. Murid kita membicarakan sesuatu, kita menerima. Kita bukannya berarti murid itu berbicara sama kita, murid itu pengaduan, enggak. Tetapi murid membutuhkan kita artinya. Terus yang E, ekspresi ditampilkan, diperlihatkan. Artinya apa? Pada saat murid kita datang, kita mengekspresikan diri kita. Oh iya, kenapa nak? Ada apa Mbak? Ada apa Mas? Senyum, smile. Jangan pelit senyum ya Bu. Senyum itu sebagian dari ibadah. Jadi kita nggak bisa ibadah yang besar, ibadah dengan senyum itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi murid kita. Jadi kita ekspresikan, tunjukkan bahwa kita itu siap menerima semua keluh kesah murid kita. Terus yang N, netralkan posisi. Artinya apa? Bahwa tubuh kita siap menerima apapun yang akan dibicarakan oleh murid kita. Terus yang G, hilangkan gangguan. Jauhkan HP-nya dulu Bapak Ibu guru. Kalau ada murid kita sedang ingin mengeluh kesahkan kebutuhannya dia atau permasalahannya dia, singkirkan dulu apa yang ada di hadapan kita, terutama HP ya Bapak Ibu. Itu salah satunya. Yang kedua, yang A artinya amati isi pembicaraan. Jadi kita melihat pembicaraannya apa nih? Nih anak tentang apa permasalahannya gitu. Yang R, beri respon, dikasih respon ya Bu. Jadi jangan didiemin aja. Ya wis, engkau ya udah nanti juga selesai. Ya udah kamu selesaikan sendiri. Jangan seperti itu. Jadi supaya anak itu nyaman, supaya anak itu senang mengikuti pembelajaran, ya harus seperti itu komunikasinya. Yang jang artinya jangan dipotong-potong ya Bu. Kalau anak sedang berbicara,
diam dulu, engkau di situ. Jangan seperti itu. Jadi biarkan anak menceritakan apa yang dia rasakan, menceritakan apa keluh kesahnya. Setelah itu baru kita meresponnya, ya. Terus selanjutnya ada keterampilan bertanya dan merespon, menggali perspektif dan menvalidasi emosi murid. Artinya apa? Dengan menggunakan pertanyaan terbuka, mendorong jawaban yang eksploratif. Kalau bertanya, kita sebagai guru bertanyanya pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan ya enggak, jangan. Itu tidak mengeksplor. Artinya apa? Kita tanyakan, apa sebenarnya yang terjadi di dalam kelas? Ada apa dengan perasaan kamu? Jadi menggunakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang terbuka. Jangan yang hanya ya tidak saja. Yang kedua, merespon penerimaan. Artinya apa? Menyatakan penerimaan objektif terhadap situasi murid. Jadi kita harus melihat permasalahan murid. Jangan kita melihat, kamu mah anak nakal, biasa melakukan seperti itu. Jangan, ya. Jangan menjudge anak karena kebiasaan anak melakukan hal yang negatif, terus menyamaratakan semuanya. Itu. Terus belum terakhir. Koneksi sebelum koreksi. Artinya apa koneksi? Bangun kepercayaan agar koreksi diterima secara konstruktif, bukan sebagai serangan atau penghakiman. Caranya gimana? Koneksi menciptakan rasa aman. Koreksi hanya efektif setelah koneksi terbangun. Nah, itu salah satu komunikasi yang disarankan bagi guru dan murid-murid. Nah, apa yang harus dilakukan guru? Yaitu sebagai detektif gunung es. Apa? Guru harus memahami akar permasalahan di balik tindakan yang terlihat. Terlihat artinya apa? Tindakan atau ucapan yang dilakukan, yang terlihat. Tidak terlihat perasaan, motif dan kebutuhan yang mendasar. Artinya apa? Kalau tidak terlihat, kalau menurut ilmu psikologi yang psikoanalisa, manusia itu ibaratkan gunung es. Jadi yang kelihatannya hanya sedikit, padahal yang di dalam hatinya, yang di dalam perasaannya itu lebih banyak lagi. Maka ini adalah keterampilan guru, bagaimana kita menggali permasalahan dari setiap ucapan yang dilontarkan oleh murid kita. Terus fokus pada kebutuhan, bukan hanya pada perilakunya. Jadi kita melihat, jangan menyamaratakan bahwa ini anak nakal pasti melakukan kayak gini. Tidak. Jadi kita tidak boleh menjudge anak perilakunya sudah negatif, maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Tidak boleh seperti itu. Strategi koneksi yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, di BK juga ada segitiga restitusi. Ya, proses menciptakan lingkungan aman bagi murid menemukan solusi masalahnya. 1. Dengan menstabilkan identitas. Mengakui perbuatan salah adalah manusiawi. Jadi kita kalau ketemu anak, kita bilang dulu menggunakan segitiga restitusi, mengidentifikasi, menstabilkan identitas bahwa kamu melakukan hal kesalahan, gak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Hari ini kamu salah, tetapi besok akan menjadi lebih baik lagi dari pengalaman yang sudah. Jadi kita istilahnya menstabilkan identitas bahwa si A nggak dicap selalu A, selalu negatif. Gitu. Si B nggak selalu melakukan hal yang positif. Kadang-kadang manusia itu pernah juga melakukan suatu kesalahan. Gitu. Yang kedua, validasi tindakan salah, memahami alasan dibalik tindakan. Jadi jangan hanya menjudge yang kelihatannya saja, tetapi gali kenapa kamu melakukan hal itu, kenapa kamu melakukan tindakan itu, alasannya apa, motifnya apa. Jadi gitu. Jadi jangan menjudge perilaku yang sudah tampak langsung dicap sebagai negatif atau positif gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengajak murid merefleksikan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi menurut kamu kalau melakukan hal ini bagaimana? Jadi kalau kamu melakukan hal itu dampaknya apa? Kita mengajak murid kita untuk berpikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah, suatu solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi bukan dari kita, tapi dari pencerahan murid tersebut. Jadi dari murid tersebut memahami bahwa kesalahan ini berarti dia harus memperbaiki ini. Dia kalau melakukan hal yang positif berarti hasilnya juga akan positif. Kalau dia melakukan hal negatif maka dampaknya nanti akan negatif. Jadi solusi itu harus keluar dari diri murid tersebut, bukan dari seorang gurunya. Terus yang ketiga, terakhir ya, belum terakhir.
Model mengelola masalah, pendekatan kolaboratif untuk memecahkan masalah adalah dengan satu, mengeksplorasi masalah, membayangkan masa depan yang diinginkan, merancang langkah menuju tujuan. Sebenarnya kalau model pengelolaan masalah ini adalah kebanyakan tugas BK, karena yang lebih menggali adalah biasanya guru-guru BK. Tetapi saya yakin Bapak Ibu guru sangat peduli sekali dengan murid-muridnya, apalagi seorang wali kelas. Nah, seorang wali kelas juga sangat peduli sekali dengan murid-muridnya. Jadi mencoba menggali atau mencoba mengetahui identitas masing-masing muridnya, mengetahui latar belakangnya dengan melakukan komunikasi yang efektif. Jadi kalau kita memberikan penilaian itu tidak salah, jadi tepat. Jadi harus ada pendekatan secara interpersonal dulu dengan murid kita masing-masing. Terakhir, kesimpulan presentasi, guru harus berperan sebagai fasilitator yang membantu murid menyadari dan bertanggung jawab atas pilihan mereka daripada sekedar memberikan hukuman atau nasihat. Jadilah pendengar yang aktif. Begitu Bapak Ibu guru. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan saya. Mohon maaf kalau ada rasa kekurangan itu karena saya kurang bisa menginterpretasikan dari apa yang sudah saya dapat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tepok buat ibu bapak guru. Tepok cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kalian. Terima kasih. Mohon maaf ya.